Pemirsa, seperti diketahui pemerintah telah memberi larangan mengonsumsi sebagian obat sirup karena berkaitan dengan kasus gagal ginjal akut. Namun warga RW 07 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan tidak panik akan adanya pelarangan tersebut karena memiliki lorong tanaman obat keluarga. Selain untuk penghijauan, tanaman obat juga dimanfaatkan warga sebagai ramuan obat herbal. 267 tanaman obat ada di lorong ini dengan panjang lorong sekitar 300 meter dan lebar 1,5 meter persegi. Tanaman obat ini selain untuk penghijauan juga dimanfaatkan warga untuk kesehatan. Penanamannya 261 tanaman obat ini menggunakan pot dan juga pipa paralon yang disusun. Perawatannya pun butuh perhatian ekstra. Tanaman harus disiram 2 kali sehari dan diberi pupuk sebulan sekali. Tanaman obat juga perlu dijauhi dari hama agar bisa tumbuh subur dan juga bermanfaat. Ibu Sutriati mengelola lorong tanaman obat ini dengan penuh kasih sayang sehingga di bawah naungan Ibu Sutriati, lorong tanaman obat ini telah memperoleh penghargaan hingga 50 jenis penghargaan. Dan tentu saja pemirsa, dengan hadirnya lorong toga ini, masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya sebagai obat herbal alami. Sementara di Kampung Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta juga memiliki kampung klaster herbal. 55 jenis tanaman herbal ditanam di pekarangan rumah warga. Tanaman ini didirikan secara swadaya oleh warga, mulai dari tanaman jahe, kencur, cabai Jawa yang digunakan untuk bahan pembuat jamu kesehatan, pegagan. Khasiatnya mencegah pikun, sirih merah, dan jeruk nipis yang berkhasiat sebagai obat batuk. Lidah buaya yang berkhasiat untuk ambeien, kencing manis, batuk, hingga penghilang luka. Menariknya, hasil dari kebun toga selain dikonsumsi sebagai obat, warga pun menjadikan tanaman herbal ini sebagai bahan untuk membuat jamu yang bisa diseduh, kemudian dijual untuk pengunjung yang datang ke Kampung Rejowinangun. Di tengah kondisi sejumlah obat sirup ditarik karena bahan berbahaya, kini masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah tanaman sebagai pertolongan pertama. Seperti tim kami, Lika Apriliani di Kebayoran, Jakarta, dan Anissa Rizkia di Yogyakarta yang memiliki laporan terkait tanaman herbal yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ke Lika terlebih dahulu di Jakarta. Lika, tanaman apa saja yang sering digunakan warga untuk pertolongan pertama ketika sedang sakit? Ya baik, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, di mana memang banyak maraknya larangan meminum obat cair yang menyebabkan gagal ginjal ini. Nah, oleh karena itu warga beralih ke tanaman herbal, di mana di RW 7 Kebayoran Lama ini ada namanya Lorga, lorong tanaman obat keluarga. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 267 tanaman herbal yang ditanam. Nah, untuk tahu sejauh mana ataupun apa saja tanaman dan manfaatnya, kini sudah bergabung dengan kami Ibu Sutrianti atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Uti ya. Ibu Uti, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini boleh dijawab Ibu apa saja tanaman dan juga manfaatnya ini Bu? Oke, saya mulai dari ini aja dulu yang dekat saya ya. Ini adalah asam kanji. Ini banyak sekali mengandung vitamin C. Jadi untuk anti skorbut yang kadang-kadang suka ada yang luka-luka di pinggir mulut kan. Ini minum ini. Bisa juga daunnya direbus, diminum. Ada buahnya juga langsung diminum bisa, dimakan. Kemudian ini ada belalai gajah. Ini sangat insya Allah atas kuasa Allah ini untuk penyakit gula dan ginjal. Terus yang paling mutakhir saya masih mikir-mikir karena katanya untuk kanker payudara juga bisa. Okay. Terus kemudian beralih ke sini. Nah ini dia. Ini daun siksak. Pohon siksak ini untuk terkilir, siksak namanya. Karena bentuknya begini, jadi namanya siksak. Kalau di bawah ini apa? Ini adalah kembang teleng untuk obat mata, ditetes. Tetes, jadi ini ambil 1 atau 2, ditaruh di air matang, kemudian nanti bisa untuk ngerambang, dirambang mata kita dirambang. Okay. Untuk ini. Kemudian ini ada gandarusa. Gandarusa ini untuk pegelinu. Untuk pegelinu. Kemudian ini ada, nah ini, sambiloto. Oh, ini segala penyakit insya Allah jablas sama ini.
terutama penyakit gatal. Kalau itu obat batuk juga bisa pakai sambiloto ya Bu ya? Bisa, bisa. Nah, bisa, tapi itu nanti harus kita jangan sambil totok. Nanti itu dicampur dengan air perasan jeruk nipis, kemudian madu, garam sedikit. Oke Ibu, terima kasih banyak. Nah itu dia pemirsa, dan juga uniknya bahwa di rumah-rumah sini diharuskan untuk menanam kurang lebih 5 tanaman herbal. Nah tidak hanya di Jakarta saja, di Jogja juga ada kampung tanaman herbal. Sudah terhubung dengan rekan kami, Anissa. Silakan Anissa dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Lika yang melaporkan langsung dari Lorong Toga Kebayoran Jakarta. Saat ini saya berada di wilayah Rejowinangun, Kota Gede. Ini merupakan kampung yang dijuluki sebagai klaster herbal. Demikian karena memang warga di sini setiap rumah di RT 24 RW 8 Rejowinangun Kota Gede Jakarta ini menanam sejumlah tanaman herbal, salah satunya di kawasan pekarangan Ibu Samila yang ada di RT 24. Ibu, selamat siang. Wah, ini lagi metik daun apa ini Bu? Khasiatnya untuk apa nih Bu? Ini buah cabai merah ini untuk obat batuk, bisa untuk masak, bisa untuk beras kencur, juga bisa untuk kesehatan pria ini bisa. Kemudian tidak ada sirih. Nah, sirih ini kan biasa untuk yang sakit gatal-gatal untuk mandi juga. Untuk yang batuk nggak sembuh-sembuh itu direbus ini. Direbus nanti biar rasanya enak, ditambah kayu manis, ya, ditambah ada cengkeh, supaya rasanya enak, bisa ditambah jeruk nipis. Oke. Berarti ini adalah pertolongan pertama ketika batuk ya Bu ya, bisa menjadi salah satu. Nah, selain ada daun sirih, selain itu ada tanaman apa lagi nih Bu yang banyak diburu oleh warga sekitar yang ada di Rejowinangun ini? Oh ya, ini ada jeruk nipis. Jeruk nipis, kemudian ini kelor. Kelor itu di samping bisa untuk sayur, ini antioksidannya juga tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Itu bisa dibikin puding, dibikin sayur, juga bisa untuk pembersih darah, diminum setiap hari seperti dibikin teh itu bisa. Nah, saya melihat ini kan ada beberapa jenis tanaman, totalnya ada 55 ya Bu ya di RT 24, dan setiap rumahnya ini diperkenankan untuk menanam tanaman herbal begitu. Nah, ini ada yang menarik adalah warga di sini juga membuat jamu yang setiap hari dipasarkan begitu ya. Oke, ini bisa dijelaskan Bu, apa saja sih Bu yang ditanam di sini, dan khasiatnya jamu sendiri ini apa Bu? Oh iya, ini yang ditanam di sini itu ada kencur, ada kunyit. Nah, ini kencur sama kunyit ini bahan pokok untuk pembuatan jamu. Beras kencur ini kencurnya sama beras. Kemudian kalau untuk kunyit asem ini untuk beras kencur ini khasiatnya untuk pegelinu, sembuh pegelinunya, juga untuk lendir-lendir sakit batuk itu bisa sembuh dengan beras kencur, karena kencurnya sendiri itu kan menghilangkan lendir. Kemudian komposisi dari beras kencur itu kan ada jeruk nipis, ada asam jawa seperti ini. Nah, itu sifatnya itu melancarkan atau menghilangkan lendir, dan insya Allah sembuh batuknya. Baik, terima kasih Ibu Samila. Ini menjadi inspirasi untuk kita semua begitu, bahwa pekarangan rumah pun juga bisa dimanfaatkan untuk menanam obat-obat herbal sebagai pertolongan pertama bagi Anda tentunya yang memiliki penyakit dan butuh obat. Demikian laporan sementara dari Kota Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Syafa dan juga Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih. Ini membuat ibu-ibu tidak khawatir karena sudah ada pertolongan pertama. Terima kasih Anissa Rizkia dari Yogyakarta dan Lika Apriliani dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Nah pemirsa, beberapa obat sirup yang dilarang dan ditarik dari peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan karena kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak. Obat sirup yang dilarang tersebut adalah obat demam, batuk, dan pilek untuk anak-anak. Nah, sebagai pengganti obat sirup, bahan alami bisa bermanfaat mengatasi batuk dan pilek pada anak-anak dan balita.
Kementerian Kesehatan menginstruksikan tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau AKI pada anak yang diduga disebabkan oleh bahan pelarut dietilen glikol dan etilen glikol. Sebagai alternatif, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan penggunaan bentuk sediaan lain seperti tablet yang digerus menjadi puyer, kapsul, anal suppostoria, atau lainnya sebagai praktik penyembuhan penurun panas dan pereda batuk dan pilek. Namun tidak semua obat dapat dihancurkan dan dijadikan puyer. Nah, yang paling utama tentu cukupi kebutuhan cairan ya. Itu yang paling penting ketika anak demam, jangan sampai cairan kurang ya. Baik itu air putih ataupun ASI. Untuk yang bayi, mana kita sebisanya memberikan makanan bergizi seimbang kalau anaknya sudah makan ya. Kemudian juga kalau memungkinkan untuk dikompres air hangat, silakan. Kemudian bisa juga memakai pakaian yang tipis. Itu kan beberapa penanganan tanpa pemberian obat-obatan. Sebagai alternatif, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia merekomendasikan 2 ramuan herbal yang cocok untuk anak dengan bahan rumahan yang murah. Obat ini cocok untuk penurun demam dan mengatasi batuk pilek anak yang rasanya tidak pahit dan nyaman untuk anak. Memberikan ramuan herbal ya yang alami, yang 100% alami, jadi tidak pakai bahan-bahan kimia atau tambahan apapun, jadi murni dari bahan-bahan alami dan itu bahan-bahannya sebetulnya bisa didapatkan dari dapur kita ya. Apalagi bahan-bahan herbal yang ada di dapur kita, yang biasa ada di dapur kita sebetulnya sudah terbukti aman ya. Kemudian secara empirik juga aman dan cukup efektif ataupun berkhasiat dalam membantu meredakan demam maupun keluhan-keluhan yang bisa menyertainya, misalnya batuk pilek. Bisa menggunakan herbal dengan bahan dasar madu murni, bawang merah dan putih, jahe segar dan jeruk nipis dengan dosis 3 kali 5 ml sehari dan diminum sebelum atau sesudah makan. Sedangkan untuk bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun dapat menggunakan ramuan herbal dengan bahan dasar kunyit bubuk yang dapat dicampurkan ke ASI atau susu formula sesuai dengan volume ASI yang dikonsumsi. Ramuan herbal ini bisa dikonsumsi untuk anak yang sehat 1 kali sehari dengan tujuan memelihara kesehatan dan menguatkan daya tubuh anak. Tentu saja ramuan herbal ini bisa menjadi sarana alternatif yang terbukti aman dan efektif menurunkan demam dan meredakan batuk pilek. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, dari tadi kita udah ngomongin mengenai tanaman obat dan juga ada tadi ternyata fungsi-fungsinya buat apa saja. Nah, biar nggak salah nih pemirsa untuk memilih tanaman mana saja yang pas untuk pengobatan dan bagaimana meramunya. Langsung saja kita berbincang dengan dokter herbal medik, ada Ibu Dokter Ipak Ritmah Rikenawati. Selamat siang Bu Dokter Ipak. Selamat siang Mas. Baik, Ibu, ini biasanya kan saat ini mungkin cuaca lagi hujan, tiba-tiba panas. Mungkin sakit yang sering diderita adalah batuk, pilek, dan juga panas seperti itu. Biasanya kalau untuk sakit-sakit seperti itu, ramuannya yang tepat apa ini Bu untuk ramuan herbal? Jadi kalau untuk batuk, pilek, panas, terutama untuk panas ya. Kalau panas kita bisa gunakan yang paling mudah untuk kita buat adalah ramuan kunyit dengan madu. Ya. Terus kalau misalnya kalau kita nggak punya yang kunyit dalam bentuk kapsul, boleh kita parut kunyit, kita peras airnya, kita kasih air, tambahkan madu. Terus kalau misalnya disertakan dengan batuk, boleh diperaskan jeruk nipis ke dalamnya. Itu lebih enak, lebih seger, dan biasanya anak-anak suka ramuan ini. Terus kalau misalnya ada juga disertai dengan dahak yang berlebih, boleh kita tambahkan dengan kencur, porotan kencur. Jadi memang ramuan-ramuan ini sudah banyak sekali ya dikonsumsi sejak zaman dulu sih sebenarnya. Dan insya Allah aman dan sangat membantu untuk anak-anak. Dan rasanya juga nggak pahit, disukai insya Allah. Iya, dokter, ini sejak usia berapa bagi anak-anak mulai aman mengonsumsi ramuan herbal seperti ini, Dok?
Usia bayi pun boleh. Jadi usia bayi, saya pernah coba kebetulan saya udah punya cucu, jadi cucu saya itu usia 2 bulan waktu itu panas, saya kasih ramuan kunyit dengan madu. Dan alhamdulillah cuma sekali minum sudah turun panas, sudah kita bisa stop. Jadi penggunaan herbal ini tidak terus-menerus. Kalau sudah terbantu, boleh kita stop, dan untuk maintenance, untuk menjaga boleh kita kasih sehari-hari, kita kasih madu 1 kali sehari, itu lebih aman. Baik, tapi seberapa efektif sih dok obat herbal ini atau ramuan herbal ini dibandingkan dengan obat yang mungkin kita bisa beli di apotik? Sangat efektif dan sangat aman. Karena saya terbiasa dengan tidak memberikan pengobatan kimia ke anak-anak saya merasakan bahwa herbal ini cepat reaksinya. Jadi tidak seperti yang kebanyakan orang bilang kalau herbal itu lambat, prosesnya lama gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa dengan obat-obatan herbal, apalagi orang Jawa tuh biasanya kan suka cekok-cekok herbal ya untuk anak-anaknya, itu rasanya cepat. Jadi tidak membutuhkan proses yang berapa hari baru bereaksi, enggak. Jadi herbal pun memiliki senyawa-senyawa kimia, tapi senyawa kimia ada pada tanaman-tanaman herbal ini ada senyawa kimia alami. Jadi justru lebih aman, dan senyawa kimia yang ada pada tanaman herbal inilah yang bekerja ke dalam sel tubuh kita dan langsung berproses. Jadi tidak seperti yang kita ketahui di awam ya, herbal itu lambat, herbal itu prosesnya lama. Nah itu tidak seperti itu sih sebenarnya. Baik, lalu dokter ada tidak tips yang bisa digunakan agar anak-anak bisa menyukai ramuan herbal seperti ini? Karena banyak anak yang kurang menyukai dengan aroma atau rasa dari ramuan herbal rempah-rempah seperti ini, dok. Ya, biasanya kalau untuk penggunaan rempah ini supaya anak-anak suka, kita campur dengan madu. Ya, jadi misalnya kunyit campurkan madu, atau ditambahkan lagi perasan lemon, ya, atau kalau dicampurkan dengan susu, saya tidak begitu setuju ya, karena kadang-kadang susu itu jadi netral. Jadi lebih baik dengan air putih dicampurkan madu, ditambahkan herbalnya, itu masih lebih aman dan lebih alami sifatnya. Jadi saran saya penggunaan herbal itu tidak dicampurkan dengan susu, tapi dicampurkan dengan madu, dengan air. Itu lebih tepat. Dan rasa untuk anak-anak biasanya akan lebih disukai karena manis. Ya, anak-anak misalkan nggak sukanya karena pahitnya gitu kan, ada rasa-rasa anehnya. Nah, biasanya dengan penggunaan madu dicampurkan dengan lemon atau kan rasa-rasa yang lain bisa. Baik, Ibu mau tanya juga dong dengan perbandingan skalanya, misalnya kalau anak sakit apakah minum ramuan herbal ini sehari 3 kali seperti obat pada umumnya, dan apakah kalau misalnya hanya untuk menjaga imunitas tubuh juga dilakukan hanya 1 kali sehari atau seperti apa? Boleh dikasih tahu ke kita informasinya Ibu Dokter? Jadi kalau untuk pengobatan kita gunakan sesuai dengan dosis. Jadi dosis 3 kali sehari. Jadi penggunaan herbal pun kalau untuk pengobatan kita harus sesuaikan dengan dosis kebutuhan tubuh. Ya beda dengan untuk menjaga imunitas, itu cukup dengan sekali sehari, mungkin kita bisa rebusan, itu bisa sebagai untuk imunitas aja. Tapi kalau herbal untuk pengobatan itu dosisnya harus tercukupi. Karena dosis itu menentukan tingkat kesembuhan. Jadi kebutuhan tubuh itu sesuaikan dengan dosis kalau untuk pengobatan. Tapi kalau untuk menjaga daya tahan tubuh itu boleh kita buat dengan bentuk rebusan, bentuk seperti empon-empon ya, bentuk infus water, itu bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi kalau untuk pengobatan kita memerlukan dosis di sini. Dan di sini dosis untuk anak-anak, untuk dewasa itu pastinya beda. Disesuaikan dengan kondisi penyakit dan sesuai dengan umur dan kebutuhan. Baik, terima kasih Dr. Ipak Ritmah Rikanawati telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga informasi yang kita bicarakan ini bisa diaplikasikan ke ibu-ibu sehingga tidak panik mengenai obat sirup yang ditarik. Sehat selalu Ibu. Pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda, warga muda melakukan aksi muda jaga iklim. Informasinya usai jeda, tetaplah.